Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat Bang Nuim. Ya, ini dia yang penting. Bagaimana? Alhamdulillah. Dingin-dingin sedap di sana ya? Hah? Terus panas? Ini dingin, tapi hari ini mendingan. Oh, Hari mendingan. ini mungkin maksimum dekat 20 derajat. Masya Allah, mantap lah ya. Luar biasa Bang Nuim. Ini di Jakarta ini banyak pejabat lagi dingin-dingin sedap karena 40 kementerian mungkin akan dibuat karena entah ya, orang bilang itu politik dagang sapi. Apa yang akan Bang Nuim komentari terhadap kabinet yang bakal besar nih koalisi? Akankah efektif atau tidak? Jadi ingat kabinet 100 zaman dulu ini ya. Dan juga Bang Nuim, kita juga lihat bagaimana perkembangan dari Amerika, Eropa, bahkan di Australia, demo bergulir-gulir, tenda berdiri di mana-mana. Ini menyebabkan dunia membuat Barat menjadi sebuah matahari pencerah buat perkembangan di jalur Gaza. Saya jadi ingat bukunya Bang Nuim itu, Kesaktian Israel. Nampaknya masyarakat Amerika membuktikan bahwa sakti ini rakyatnya. Nampaknya itu yang diantara yang akan kita diskusikan. Bagaimana juga ICC perannya, akankah jadi untuk mengeluarkan surat penangkapan? Bagaimana kisah Turki yang main bukan 2 kaki ya, macam 5 kaki sekarang. Dia menutup perdagangan ke Israel, benarkah? Atau masih sebuah diplomasi yang luar biasa? Bahkan profesor ditangkap di Amerika sana, Caroline Evelyn. Ini menjadi kayak Tiananmen di Amerika. Lucu kali ini negeri ya. Silakan Bang Nuim Hayat menyampaikan paparannya untuk kita semua terhadap perkembangan yang ada. Ya. Kalau saja 40 menteri barangkali masih belum apa-apa. Kita sudah punya pengalaman ketika jumlah penduduk kita masih jauh di bawah yang sekarang ini. Ada kabinet 100 menteri. Jadi tidak heran kita kalau punya. Masalahnya barangkali juga yang menarik adalah kenyataan katanya mau membentuk semacam klub presiden, para presiden mengusir dalam klub. Ini menarik. Menariknya begini. Karena apakah memang bisa efektif? Karena kan biasanya presiden-presiden yang lalu itu dari partai-partai yang berbeda. Tentunya barangkali rencana kerjanya, tujuannya juga berbeda. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya teringat ketika tadi melihat bahwa akan ada perkumpulan para ex atau mantan presiden di Indonesia. Setelah almarhum Habibie dilengsarkan, saya sempat naik kapal pesiar dari Southampton, dari Inggris, menuju ke berbagai tempat termasuk ke Yunani dan lain sebagainya. Kebetulan kepala juru masaknya, jadi kepala dapurnya itu seorang Indonesia. Ketika saya berkenalan dengan beliau dan tahu bahwa saya pernah bekerja di Radio Australia, waktu itu masih bekerja di Radio Australia, dia mengatakan, sayang Pak Nuim. Kenapa? Harusnya Pak Nuim ikut ketika kami berlayar yang terakhir, yang lalu, bukan yang sekarang. Kenapa? Karena yang lalu itu di antara penumpang kami ada yang namanya B.J. Habibie. Lalu, waduh Pak Nuim, kita bangga sekali sebagai warga negara Indonesia. Tapi kita juga sedih. Kenapa? Bangga karena di setiap pelabuhan kapal berhenti, niscaya datang berbondong-bondong para pejabat setempat untuk menjumpai Pak Habibie. Begitu mereka menganggap Pak Habibie. Saya bilang, mereka datang tidak peduli, mau jumpa Pak Habibie. Kita lihat mobil-mobil pejabat datang untuk menjumpai Pak Habibie. Ada yang mengajak, ayo turun sebentar, dan sebagainya. Wah, luar biasa Pak Habibie. Ya, saya katakan luar biasa di luar negeri. Di dalam negeri dia dilengsarkan. Kita tidak bisa menerima presiden yang terlalu pintar barangkali. Mungkin karena itu ya, mungkin. Saya tidak tahu. Saya katakan, begitu. Ya, saya katakan itu kenyataannya. Jadi kalau saudara misalnya mau berpikir, sekarang ini begini. Di zaman ketika Habibie mengambil alih, setelah Soeharto lengser, itu rupiah kita merosot menjadi 17.600 rupiah. Sekarang 16.000 kan? Ya, hampir 17.600. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Habibie bisa meningkatkan nilai rupiah menjadi 6.700.
Rp6.700 untuk satu, tapi karena dia pintar nggak disukai, maka dia dilengsarkan. Karena ini barangkali sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Jadi mungkin rakyat kita nggak terlalu suka yang terlalu pintar gitu. Jadi itu percuma, jadi susah juga. Nah ini menjadi pertimbangan kita. Orang ini mengatakan saya betul-betul terikat akhirnya dikatakannya, waduh Pak, di setiap pelabuhan berhenti datang itu pejabat-pejabat setempat untuk jumpai Pak Habibie, hanya untuk jumpai aja salaman. Begitu mereka luar biasa. Ya. Saya bilang alhamdulillah kalau begitu. Cuman di Indonesia ya apa boleh buat ya, istilahnya tidak laku ya, begitulah kira-kira. Jadi masalah. Ya. Jadi ini menarik yang tadi dikatakan oleh Rasil tentang Turki. Kenapa Turki kelihatan belakangan ini berapi-api? Karena ada suatu pandangan, suatu kupasan yang mengatakan bahwa dalam pemilihan yang lalu itu Partai Erdogan tidak begitu menonjol karena katanya banyak orang di Turki yang kecewa karena Erdogan yang selamanya begitu tegas terhadap Israel kali ini kelihatannya kurang begitu tegas terhadap Israel. Jadi rakyat Turki itu melihat ini dan mereka rupanya menyatakan ketidakpuasan mereka itu melalui kotak suara. Melalui kotak suara. Dan ini membuat Erdogan barangkali setelah 20 tahun lebih berkuasa mulai sadar bahwa dia telah mengecewakan rakyatnya karena mereka melihat kezaliman yang begitu luar biasa, tapi kenapa Turki yang selama ini berada di, boleh dikatakan barisan terdepan atau di antara mereka yang berada di barisan terdepan, tidak berbuat suatu apa. Kita tahu bahwa Turki itu pernah mengirimkan kapal dengan membawa perbekalan untuk Gaza dan lain sebagainya dan hampir bentrok dengan Israel dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini sebenarnya kalau kita jujur pada diri kita sendiri, maka kita harus mengakui bahwa Israel adalah adik kuasa dan tidak bisa, ini mesti tidak bisa diatur oleh siapapun. Amerika tidak bisa berbuat apa. Begini, di Amerika itu ada undang-undang yang mengatakan Amerika tidak boleh menjual senjata kepada negara yang melanggar hak asasi manusia. Tidak boleh menjual senjata kepada negara yang melakukan kejahatan perang. Tidak boleh. Tapi semua ini tidak diindahkan. Tidak diindahkan oleh pemerintah Amerika. Bukan itu saja. Bahkan sekarang ini Kongres Amerika membuat keputusan seakan-akan kalau kamu berani mencela Israel berarti kamu telah durhaka. Dan kamu mencela, yang disebutnya itu antisemitik. Jadi tidak bisa Israel dengan antisemitik itu harus dipisahkan karena banyak juga orang-orang Yahudi di Amerika. Di kampus-kampus itu banyak orang-orang Yahudi yang berpihak kepada Palestina bukan karena mereka suka sekali kepada Palestina, tapi mereka melihat bahwa telah terjadi suatu kezaliman dan mereka tidak bisa menerima semua ini. Jadi kita melihat Biden dan Blinken, karena Blinken ini dia punya seorang panutan dan panutannya ini seorang Zionis katanya. Biden ini Menteri Luar Negeri Amerika ini punya kan dia mengatakan waktu dia pertama kali datang ke Israel setelah terjadi peristiwa 7 Oktober bahwa saya juga adalah seorang Yahudi, dia mengatakan begitu. Jadi Biden dengan Biden jadi Blinken dengan Biden ini tidak bisa berbuat banyak sebenarnya karena kalau dikatakan bahwa Amerika adalah negara sekuler juga tidak benar. Amerika itu kuat sekali orang-orang yang disebutkan evangelis. Inilah yang menyebabkan, ini yang menyebabkan Amerika itu selalu berpegang teguh kepada pandangan para evangelis yang percaya kepada salah satu bab di dalam Injil bernama Wahyu, Revelation, bahwa kedatangan kembali, ini yang sangat didambakan oleh bangsa Amerika, oleh rakyat, banyak mayoritas rakyat Amerika itu mendambakan terjadinya kedatangan Isa Al-Masih kembali sebagai juru selamat. Mereka menunggu dan mereka bersedia berbuat apa saja. Mereka bahkan pernah menganjurkan kepada Israel jangan memberikan sejengkal tanah pun kepada Palestina karena tanah tersebut akan diperlukan oleh umat Yahudi di seluruh dunia yang kemudian akan berkumpul di suatu tempat, yaitu di Israel atau Palestina sekarang ini. Dan setelah semua umat Yahudi yang jumlahnya sekitar 14 juta di seluruh dunia berkumpul di sana, maka Nabi Isa alaihi salam kata mereka akan turun dengan menunggang kuda putih disertai 2 juta malaikat. Dan kemudian akan ada pertarungan
Karena Nabi Isa alaihi salam akan bertanya kepada umat Yahudi, kalian menerima saya sebagai juru selamat? 2/3 mengatakan tidak menerima. Jangan lupa, yang dipercayai oleh umat Kristiani penyaliban terhadap Nabi Isa itu adalah gara-gara dorongan dari orang-orang Yahudi. Itu harus diingat. Jangan lupa, bacalah Bible, bacalah Matius. Bible ada di situ. Nah, jadi 2/3 mengatakan tidak menerima Isa sebagai juru selamat, dan mereka kemudian bertarung dalam apa yang dikenal di dalam Bible sebagai Armageddon. Mereka dikalahkan. Nabi Isa bertakhta selama 1000 tahun sebelum dunia kiamat. Jadi mereka itu menginginkan the second coming, istilahnya, yaitu kedatangan kedua, yaitu turunnya kembali Isa Al-Masih. Itu yang mereka inginkan. Inilah menjadi sebab musabab kenapa Amerika begitu mendukung Israel mati-matian. Sehingga boleh dikatakan, kalau mau kita jujur pada diri kita sendiri, tidak ada yang berkuasa di dunia ini. Pernah pada suatu kali seorang perdana menteri, sebuah pengadilan di Belgia mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seorang perdana menteri Israel. Dalam waktu dekat saja itu ditarik kembali karena Amerika melakukan tekanan. Tidak bisa. Tidak bisa. ICC bagaimana Bang? ICC yang sekarang mau ICC, karena Amerika, baik Amerika maupun Israel bukan merupakan anggota dari ICC. Amerika tidak menghendaki adanya sesuatu kekuatan hukum apapun di permukaan bumi ini yang mengadili warga negaranya. Itulah sakit itulah. Jadi itu adalah merupakan kesombongan dari Amerika Serikat sendiri. Jadi kalau Amerika mengaku, sekarang ini banyak tulisan-tulisan yang mengatakan itu tidak benar. Amerika kalau mengaku sebagai pembela hak asasi manusia, semua itu mereka tidak percaya lagi. Karena di satu sisi Amerika mengatakan jangan masuk ke Rafah, tapi di sisi lain tetap memberikan senjata-senjata dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Senjata-senjata yang tidak masuk di akal diberikan kepada Israel. Dan nampaknya pertarungan antara Benjamin Netanyahu dengan Naftali Bennett ini juga luar biasa, Bang Nuim. Apa IPAC tidak merestui keberadaan Naftali dan cita-cita Zionis ini hanya bisa dilaksanakan oleh orang sejenis Benjamin Netanyahu, atau macam mana Bang Nuim sebenarnya di internal Israel Yahudi itu sendiri, Bang? Ya, karena begini, dalam keadaan seperti sekarang ini sama-sama punya semacam tujuan, dan ini bertemu di dalam kabinet yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu ini. Artinya orang-orang yang sangat kanan. Ini orang-orang yang sangat kaya, orang-orang yang tidak segan-segan untuk mengatakan itu orang Palestina itu bukan manusia, itu hewan, mereka itu binatang dan sebagainya. Ini bertemu semuanya ini. Jadi Naftali Bennett ini masih tidak bisa bikin apa-apa, karena padahal kita melihat bahwa hampir saban minggu ada unjuk rasa di Israel sendiri yang menuntut, tapi tetap dipertahankan bahwa ini masing-masing punya kepentingan. Nah, kepentingan ini kemudian bermuara ke Benjamin Netanyahu sebagai seorang perdana menteri yang telah begitu lama berhasil menjadi pemimpin negara tersebut. Dan dia itu dituntut, banyak yang menuntut agar dia mengundurkan diri dan sebagainya. Dia tidak akan mengundurkan diri karena masih ada masalah, takut nanti kalau dia mengundurkan diri maka mungkin pengadilan akan langsung bersidang dan dia bisa dituntut lagi karena masih ada beberapa tuntutan pidana terhadap dirinya. Jadi ini kepentingan yang seakan-akan tidak saling ketemu, tapi punya barangkali ada pawangnya sama. Ya udah, kita bergabung dulu dengan ini supaya kepentingan mereka itu bisa terwujud. Dan ini orang-orang yang sayap kanan ini, orang-orang Israel yang disebutkan kanan ekstrim, ini tidak mau memberikan sejengkal tanah pun kepada Palestina. Mereka menuntut bahwa itu adalah hak mereka. Mereka tidak ingin. Berapa ratus ribu itu orang-orang Palestina yang tergusur dari tanah tumpah darah mereka, itu berada misalnya di kamp pengungsi Sabra Shatila di Lebanon. Tidak mau. Israel bilang tidak boleh kembali. Ini tanah saya, tidak bisa kembali, tidak dikasih kembali, dan tidak ada yang bisa berbuat suatu apa. Kalau Israel berkehendak, siapapun perdana menterinya, tidak ada di dunia ini, yang sanggup sekarang ini. Coba bayangkan, dalam keadaan seperti sekarang ini, Amerika berusaha mati-matian agar kalau bisa Arab Saudi juga ditarik masuk ke dalam kubu
yang dari negara-negara Arab yang telah membuka jalinan hubungan dengan ini Israel. yang menyebabkan Karena Iran, apa? Mereka Iran selalu uring-uringan. mengatakan. Lanjut. Nah, Iran uring-uringan, tapi Tiongkok ya dalam Xi Jinping dalam hal ini telah berhasil untuk ya dalam tanda kutip mendamaikan antara Arab Saudi dengan Iran. Tetapi tidak cukup akrab. Karena masih terus ini diinginkan oleh Israel memberikan iming-iming. Kalau kamu berada di kubu kita, di kubu kami, kita bisa menghantam Iran. Sekarang ini beredar desas-desus. Kemungkinan Israel akan menggunakan 400 ulu ledak nuklirnya barangkali untuk menggasak Iran. Tinggal menunggu saja kapan ada kesempatan untuk melakukan hal ini. Kalau sekiranya Arab Saudi bergabung, maka ini akan dengan mudah bisa terjadi. Ya, luar biasa. Nampaknya ujian keimanan sedang dipertontonkan oleh masyarakat di Gaza kepada dunia. Ini menyebabkan, kalau nggak salah di Australia pun kampus-kampus sudah mulai demo, Bang Nui. Besok ini kan tanggal 7, Bang. Tepat berapa? 7 bulan kalau nggak salah ini ya, 200 sekian hari pembantaian di jalur Gaza terjadi. Apa yang Bang Nuim melihat, Bang, gerakan dunia ini yang luar biasa. Belum pernah sebuah bendera negara ini dikibarkan sedemikian banyak di seluruh negeri. Bagaimana, Bang Nuim? Ya, ini karena sudah keterlaluan. Sudah sangat keterlaluan terlihat. Makanya Israel mengatakan ini adalah gara-gara Al Jazeera. Karena media-media lain itu dimanapun seperti The New York Times dan sebagainya, itu New York Times AFP, itu kabarnya mengeluarkan arahan kepada wartawan-wartawannya. Jangan pakai perkataan genosida, jangan pakai perkataan pembantaian, tidak boleh. Jadi pokoknya Israel ingin dicitrakan sebagai sebuah negara yang penuh kasih sayang, penuh sopan santun terhadap bangsa Palestina. Nah, makanya sekarang ini Al Jazeera ya mau ditutup karena Al Jazeera mengatakan, kalian bukan saja berdusta, tapi kalian mempermalukan diri sendiri. Katanya jurnalis katanya ya seperti kami dahulu, misalnya di Australia ini, without fear of favor, tanpa rasa takut, tanpa pilih kasih dalam memberitakan segala sesuatu. Pokoknya al-haq al-batil batil, itu kita sudah ini, tapi ini tidak terjadi sekarang ini. Ini yang menjadi masalah juga. Kita melihat semua ini dan kita hanya mengurut dada karena tidak ada yang bisa melakukan sesuatu. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berdiam ini melihat semua ini. Insya Allah. Kita masih tetap hasbunallah ni'mal wakil. Betul. Maula wa ni'man nasir. Luar biasa. Nah, Syam dan Yaman, sebuah dalil yang sering saya dengar sejak kecil tentang dua nama ini. Nampaknya ini membuktikan luar biasa terhadap Palestina. Dari Lebanon, sebagian Irak, juga dari Houthi di Yaman. Nah, ada yang langsung pasang badan di negeri lain selain negeri-negeri Syam dan Yaman terhadap pergolakan yang ada di sana. Tapi orang menempel-nempelkannya dengan, wah ini Syiah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hamas itu sendiri. Apa yang Bang Nuim lihat kenekatan orang-orang tak berpunya ini untuk membantu Palestina? Ya, kita lihat. Jadi bahwa apapun dikatakan, bahwa kajian antropologi mengatakan bahwa asal-usul bangsa Arab itu adalah dari Yaman, dari Puak Al-Qahtani. Mereka inilah menjadi itu. Jadi mereka ini memang tidak begitu peduli kepada siapapun, mereka tidak peduli. Dulu dengan Mesir mereka pernah istilahnya berantam dengan Arab Saudi dan lain sebagainya. Nah, ini dimanfaatkan. Jadi pertikaian antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah ini dimanfaatkan, benar-benar dimanfaatkan. Nah, kita tidak usah melihat jauh-jauh di Indonesia sendiri pun ini menjadi hal yang seakan-akan penting sekali. Lebih penting dari segala-galanya ialah untuk menghadapi kaum Syiah. Terserah kepada bagaimana pandangan orang. Jadi kita melihat Syam memang mempunyai suatu riwayat yang luar biasa. Tapi itu juga di masa lalu. Dengan adanya sekarang ini pemberontakan yang terjadi di sana, yang didukung oleh Iran, maka ini kemudian orang ya menarik garis. Oh, nggak bisa. Dia sudah bekerja sama dengan Syiah, kita nggak mau lagi dekat-dekat dengan mereka. Begitu kira-kira. Mereka melihat bahwa di Irak mayoritas juga orang Syiah. Di Bahrain mayoritas juga orang Syiah. Syiah berada di banyak tempat dan di mana-mana. Itu urusan kalau memang kita berpegang teguh kepada lakum dinakum waliyadin, ya udah itu urusan mereka. Kenapa itu mesti menjadikan hal yang tidak bisa membuat kita bekerja sama? Kenapa bisa bekerja sama dengan non muslim?
Kenapa bisa bekerja sama dengan non-ahlul kitab? Dengan komunis? Kenapa bisa bekerja sama dengan komunis? Ini kan satu pertanyaan. Komunis katanya mengatakan bahwa agama itu adalah candu untuk rakyat. Ya, candu, ada afiun, ada candu, kata opiate of the people, tidak bisa diterima, itu agama dan lain sebagainya. Kenapa bisa bekerja sama dengan komunis? Kenapa? Ya ini dalam mencapai tujuan demi keadilan. Itu segala cara yang mesti ditempuh demi keadilan, bukan karena apa-apa. Di sini barangkali yang perlu dipertimbangkan juga, kenapa kita bisa bekerja sama dengan komunis, tapi tidak bisa bekerja sama dengan misalnya dengan Iran dan lain sebagainya, untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi. Konstitusi Indonesia pula. Itu kan, ini kan karena di dalam konstitusi kita tuh terkat tentang kemerdekaan Palestina ini, bukan begitu Bang Nuim? Bahkan karena sesungguhnya itu dengan mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945, maka disebut dengan Allah SWT. Di situ ada disebutkan dengan Tuhan yang Maha Esa dan lain sebagainya. Jadi ini betul kita ini ya, tapi bagaimana ya, konstitusi itu pernah ada ya di dalam Konstitusi Republik Indonesia 1945, seorang wakil presiden harus usianya 40 tahun ke atas. Kita bisa bikin sesuatu. Orang yang di bawah 40 tahun juga bisa saja kalau mau. Kan nggak sulit. Jadi bagaimana kita berpegang kepada konstitusi atau tidak? Ya, wallahu a'lam, tergantung kepada penafsiran masing-masing. Masya Allah, luar biasa. Bang Nuim, di menit-menit terakhir bincang kita, sebentar lagi 41 hari kita akan bertemu dengan hari yang namanya Arafah. Ini kalau di Indonesia ini mau bikin presidensial klub, harus bikin klubnya, mungkin beresin dulu lah hari raya umat Islam biar menyatu dalam klub yang sama. Tapi ini haji ini sebenarnya Allah sudah menyiapkan sebuah forum dunia dalam sebuah pertemuan rakyat muslim sedunia. Akan menjadi sebuah ibadah rutin saja, nampaknya tidak akan menjadi sebuah sinergi umat Islam sedunia. Apa yang Bang Nuim bisa lihat soroti dari orang-orang yang sekarang sudah mulai persiapan untuk berangkat ke Tanah Suci, yang tanahnya pun sekarang sudah dikelola secara kapitalisme sebagiannya di sana? Silakan Bang Nuim Hayat. Tapi itu tidak mengurangi kesucian dari tanah pasti itu. Yang disebutkan Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, itu tidak akan berkurang apapun yang terjadi. Jadi ada yang mengatakan, aduh keterlaluan, masa rumah katanya Khadijah radhiyallahu anha itu sekarang menjadi ada yang bilang WC umum, kamar mandi umum dan lain sebagainya. Ya alasannya supaya jangan terjadi syirik. Jangan terjadi syirik, nanti orang mungkin ziarah ke sana itu dan sebagainya. Nah, ini yang haji ini tidak menjadi persoalan apa yang mereka lakukan. Niat daripada haji itu adalah untuk mempersatukan umat manusia. Kita tahu bahwa salah satu faktor terpenting dari apa yang disebutkan sebagai penunaian ibadah haji itu adalah khutbatul wada, yaitu khutbah perpisahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini menarik, mohon diperhatikan. Karena pada akhir dari masa haji itu Rasulullah hanya haji sekali. Mohon dicatat, Rasulullah itu menunaikan haji hanya sekali, satu kali, dan setelah itu tidak, pertama kali dan terakhir kali. Pada waktu itu beliau mengumpulkan para jemaah dan menyampaikan pesan, karena beliau mengatakan belum tentu aku akan bertemu lagi dengan kalian tahun depan. Menariknya, ini menarik sekali, ketika seorang dekan Fakultas Hukum Universitas Monash di Melbourne ini, seorang Katolik asal Sri Lanka bernama Profesor Christopher Wiramantri, dan dia kemudian diangkat dari dekan Fakultas Hukum, diangkat menjadi hakim di Mahkamah ICC tadi, Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag di Belanda. Ketika dia diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyampaikan ceramah mengenai hak asasi manusia, dia mengatakan kita patut berterima kasih kepada Islam. Orang takut, apaan ini? Dia orang Katolik,
berasal dari negara yang dikenal dengan agama resminya Buddha, Buddha. yaitu Sri Lanka. Dia kemudian jadi dekan Fakultas Hukum di Australia. Kenapa dia mengatakan harus berhutang budi kepada Islam? Karena dia merujuk pada itu khutbatul wada, khutbah perpisahan yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketika mengatakan hak kamu adalah hak kamu, hak saudara kamu, laki-laki dan perempuan sama, wanita, istri dan suami. Jadi sebenarnya dia merujuk kepada Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yaitu istri kamu laksana pakaian kamu dan kamu laksana pakaian kamu. Karena apa? Karena sebelumnya walaupun oleh Karen Armstrong dikatakan Muhammad, maksudnya Rasulullah SAW, telah membebaskan kaum wanita di zaman jahiliyah, sebenarnya bukan Muhammad, tetapi Muhammad hanya melaksanakan suruhan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, membebaskan. Jadi perempuan itu tidak lagi hanya sebagai benda, sebagai budak, sebagai hak milik, tidak, tapi sebagai manusia. Sebagai manusia. Jadi dalam haji itu Rasulullah mengulangi lagi, so istri kamu punya hak atas istri kamu dan istri kamu punya hak atas kamu. Itu dua terus-terusan diulang alik. Itu merupakan salah satu hikmah ya yang diperoleh, yaitu khutbatul wada, jadi khutbah perpisahan yang disampaikan Rasulullah itu luar biasa, sehingga seorang non-muslim seperti Christopher Wiramantri, dekan Fakultas Hukum Universitas Monash, kemudian menjadi hakim di Mahkamah Internasional, mengatakan mau bicara tentang hak asasi manusia, terima kasih kepada Islam. Ini yang tapi ya tidak boleh dicampur ya. Ini Islam jangan dicampur sama agama, nggak boleh campur dengan politik, itu katanya begitu. Tapi inilah kenyataannya. Karena apa? Karena seperti dikatakan dalam Al-Quran, kamu itu adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat baik, melarang orang jahat. Itu yang diajarkan. Wa idza hakamtum bainan nas bil adil, ketika hukum di antara manusia, hukum dengan adil. Diberikan contoh bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an, seorang khalifah, menantu sepupu Rasulullah, ketika berkuasa dikalahkan oleh pengadilan. Kenapa? Di dalam pertarungannya, ya pertarungan di pengadilan ya, dengan seorang Yahudi, dikalahkan bagaimana hakimnya, karena mungkin hakimnya berpedoman pada surat 130, pada surat An-Nisa ayat 135. Jadi ini menunjukkan haji itu punya nilai-nilai yang sangat luar biasa, karena merupakan sebagai khutbah, petuah terakhir, dan Rasulullah mengatakan ini nanti disampaikan kepada generasi berikutnya, kepada ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, yang akhirnya sampai kepada barangkali ya di zaman Christopher Wiramantri itu, Profesor Christopher Wiramantri, ketika dia menyampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, seorang non-muslim berdiri di sana dan mengatakan terima kasih kepada Islam karena soal hak asasi manusia. Nah, ini yang menjadi barangkali nilai-nilai dari haji itu. Selain tentunya memenuhi suruhan kalau bisa, karena pernah ada seorang mendatangi katanya Rasulullah, mengatakan saya mau pergi naik haji. Oh, nggak boleh, kata Rasulullah. Berutang untuk naik haji tidak dibolehkan. Kecuali kalau kamu mampu, baru kamu boleh. Nah, itulah ya. Jadi nilai haji itu menunjukkan kesamaan. Bayangkan, tidak ada yang lebih. Semuanya pakai ihram. Ihram 2 potong, dijahit pun tidak, hanya dilipat. Nah, itulah menunjukkan kesamaan. Makanya ketika petinju Muhammad Ali, seperti Malcolm X pergi, mereka, ini kok di Amerika yang begitu hebat, kami karena kulit kami hitam, padahal dalam Islam sudah dikatakan ikhtilafus sinatukum wa alwanikum, dibedakan bahasa dan warna kulit supaya kalian itu lebih mudah untuk punya keinginan untuk saling mengenal. Itulah kira-kira. Jadi haji itu merupakan hal yang luar biasa. Nah, satu lagi Bang Nuim, ini ada juga mengingatkan, ini pendengar ada yang mengingatkan, Makkah Al-Hayat, seorang Datuk Nuim Hayat di sana, ayah beranak di sana. Kita pernah dengar bahwa Bang Nuim itu asalnya itu dari Mekah. Apa yang terjadi setelah 100 tahun kekhalifahan berakhir di daerah Syam ini, atau kekhalifahan Turki Utsmani?
Mungkin sedikit banyak bolehlah dibuka gitu Bang Nuim. Silakan Bang Nuim. Ya, kakek saya Muhammad Khayyat itu pernah menjadi Syekhul Islam di apa yang sekarang ini Malaysia, dulunya Malaya. Dan beliau dimakamkan di sebuah tempat di Pulau Pinang bernama Batu Uban di pinggir laut. Karena dia pernah mewasiatkan kalau dia sudah tiada, kalau bisa dikuburkan di tempat yang ada airnya. Jadi ini di pinggir laut itu, di Batu Uban di Pinang itu, Pulau Pinang, ada masjid kecil dan di depan masjid itu ada tanah pekuburan dan di situ kakek saya dikuburkan. Nah, ayah saya kemudian, ini bukan rahasia aja, ayah saya kemudian pindah ke Medan dan di Medan pernah menjadi guru kepala sebuah sekolah di apa yang sekarang disebutkan sebagai Bedagai, Deli Serdang dan Bedagai, Sergai, Deli Serdang Bedagai, tidak jauh dari Medan, menjadi guru kepala sekolah. Cuma kabarnya dia sempat dibayat oleh ayahnya, oleh kakek saya. Kamu tidak boleh menjual ilmu. Ilmu kamu tidak boleh dijual, kamu mesti cari makan khusus dan mesti juga menyebarkan ilmu. Karena kalau menurut banyak orang, meskipun ayah saya itu Mahmud bin Muhammad Khayyat, walaupun dia Tulen, orang Tulen dari Arab itu, tapi kalau dia bicara kan tanpa kita lihat dia, kita tidak akan tahu dia orang Arab. Kita pikir dia orang Melayu. Ada pepatah petiti dan lain sebagainya. Karena waktu dia di Mekah itu rupanya sering kalau ada haji dari Sumatera Timur, istilahnya orang Melayu itu dia banyak bergaul dan bahasa Melayunya bagus sekali, bahasa Indonesia dari pepatah petiti. Ya kemudian dia meninggalkan pekerjaannya karena mengajar itu, menjadi guru kepala itu mendapat gaji. Dan itu dia anggap telah melanggar bayat dari ayahnya atau kakek saya yang mengatakan jangan jual. Jadi apa yang dilakukan? Oke, terus terang dia berjualan masuk perkebunan, keluar perkebunan karet, kelapa sawit, apa semua untuk memberikan syiar Islam, memberikan pencerahan tentang Islam kepada mereka yang bekerja di perkebunan itu, yang oleh Belanda dibina sedemikian rupa sehingga mereka itu tidak bisa kembali ke Jawa. Mereka datang dari Jawa karena mereka itu dibuat sehingga jadi sangat tagih, sangat candu pada judi. Sehingga mereka tidak pernah punya uang cukup untuk bisa kembali. Nah, itulah yang dia lakukan. Jadi berdagang begitu, jualan sana sini untuk bisa menghidupi dirinya sambil melakukan syiar. Dan di antara syiar agama yang dilakukannya itu ialah memulai khutbah di masjid Jumat dalam bahasa Melayu. Ya, itu tentunya waktu itu dituduh kafir, ya, tidak bisa. Karena di Jakarta sekarang ini juga ada masjid di mana khutbahnya tetap bahasa Arab, tetap bahasa Arab. Dia mengatakan tidak, masjid itu khutbah Jumat itu memberikan pencerahan. Kalau dalam bahasa Arab tidak akan dimengerti oleh sebagian terbesar dari makmum, dari jemaah. Jadi apa boleh buat, dia bersikeras melakukan itu, dituduh macam-macam. Kemudian dia juga mengatakan bahwa salat Idul Fitri, Idul Adha dilakukan di lapangan. Waktu itu lapangan ada di Medan itu namanya lapangan Jalan Bali. Dia juga dituduh. Jadi ulama-ulama setempat juga mengatakan Mahmud Khayyat itu katanya bawa orang salat di atas najis karena di lapangan itu, ya. Tapi kan orang pakai tikar, pakai itu. Dan kemudian yang saya dengar, apa betul atau tidak, di dalam bukunya berjudul Ayahku, Buya Hamka menulis, almarhum Buya Hamka menulis, ketika Jepang berkuasa di Medan, kami 40 orang alim ulama Sumatera Timur, waktu itu belum ada Sumatera Utara, kami dipanggil oleh Kempetai. Kempetai ini sebagai komandan polisi militer Jepang. Kami dipanggil untuk menghadap. Dan di depan ke-40 alim ulama ini, Kempetai Jepang mengatakan setiap pagi bangun tidur, menghadap ke matahari terbit, lalu mengangguk karena Jepang itu memuja matahari. Dan kalau naik sepeda atau naik sadu, yaitu delman, lewat di depan rumah gubernur Jepang, harus turun, beri hormat, duduk. Katanya, saya tidak tahu, karena beliau sendiri, ayahanda tidak mau cerita mengenai hal ini, katanya waktu itulah Mahmud Khayyat berdiri, mengatakan kepada komandan polisi militer Jepang, Kempetai, saya hanya tunduk pada Tuhan, pada Allah SWT, dia pun jalan.
dia pun pulang ya. Jadi kita berdoa lah, mudah-mudahan jangan disaburai lah. Tapi alhamdulillah rupanya Jepang menganggap ini orang tidak cukup penting untuk bisa diladeni, jadi dibiarkan itu. Nah itulah, dan dia kemudian juga bikin ya bukan permusuhan ya. Pada waktu orang mengatakan uti'ullah uti'ur rasul ulil amri minkum. Jadi sultan-sultan itu yang bekerja sama dengan Belanda di waktu itu dianggap sebagai waliul amar. Tapi beliau dalam khutbahnya mengatakan itu waliul khamar, bukan waliul amar itu. Karena mereka suka ronggeng, suka minum-minum dan sebagainya. Jadi banyak musuhnya sebenarnya. Tapi alhamdulillah tidak sampai masuk ke penjara atau ya begitulah kira-kira sedikit perjalanan hidupnya. Iya, karena dia juga dalam satu ini, kalau boleh yang terakhir, di kampung kami di Gang Bengkok Jalan Masjid itu ada sebuah masjid. Masjid ini dibangun dengan uang dari apa yang waktu disebut sebagai Kapten Cina, Chong Afi. Ini orang Tionghoa yang sangat kaya raya. Dia membangun masjid dan bentuk atapnya itu memang bentuk atap arsitektur Tiongkok. Orang tidak mau salat di situ. Walaupun kiblatnya sudah ditetapkan dan langsung orang tidak mau salat. Karena apa? Karena dianggap itu adalah masjid yang dibangun dengan uang Majusi. Maka Belanda kabarnya memanggil para alim ulama. Diadakan almarhum ayah saya mengatakan tidak ada halangan. Kita boleh salat kecuali di kakus dan begitu. Maaf cakap di kakus. Jadi ketika katanya para alim ulama dengan kitab-kitab kuning memberikan dalil-dalil yang mengatakan kenapa umat Islam tidak dibolehkan salat di sebuah rumah ibadah yang dibangun oleh dengan uang Majusi, ketika tiba giliran almarhum ayah saya, dia berdiri dan ditanya mau pakai kitab apa, dia bilang tidak pakai kitab, saya hanya mau bertanya kepada para alim ulama tadi yang telah membuat suatu keputusan tidak boleh salat di rumah ibadah yang dibangun dengan uang Majusi. Saya tanya, berapa di antara saudara-saudara yang sudah menunaikan ibadah haji? Semuanya katakan sudah menunaikan. Lalu ayah saya mengatakan tidak sah haji saudara. Lah kenapa? Pakai kapal Belanda. Pergi nak haji kapal Belanda. Wah, mereka bilang kalau begitu ya udah. Kalau sah haji di kapal Belanda maka sah. Salat di masjidnya sampai sekarang ini banyak orang yang melakukan salat di situ. Ya, mudah-mudahan pertemuan sebaik-baiknya dengan Tuan Mahmud ya, ketika kita bisa bertemu lagi. Saya pengen bertemu juga nanti di Tuan Mahmud kalau Allah tentukan di yaumil akhir, Bang Nuim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Nuim Hayat pagi ini membawa suasana lebih hidup lagi. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.